Komunikasi kepegawaian adalah proses penyampaian informasi, instruksi, kebijakan, atau keputusan yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi. Komunikasi ini mencakup berbagai aspek seperti perekrutan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kesejahteraan karyawan, hingga hubungan kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kepegawaian ini sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan sebuah instansi atau organisasi. Berikut beberapa tujuan utama komunikasi kepegawaian, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas. Maksudnya, dengan adanya komunikasi kepegawaian, dapat memudahkan dalam menyampaikan tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi kerja kepada pegawai. Selain itu, dapat menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat pekerjaan. Nah, yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Maksudnya, dengan adanya komunikasi kepegawaian dapat meningkatkan hubungan antara pegawai, atasan, dan manajemen. Selain itu juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu menyampaikan kebijakan dan peraturan. Maksudnya, dengan adanya komunikasi kepegawaian dapat memberikan pemahaman tentang aturan, regulasi, dan kebijakan perusahaan. Juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi atau instansi. Nah, tujuan yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Maksudnya, dengan adanya komunikasi kepegawaian dapat memberikan umpan balik yang membangun. Selain itu, juga dapat meningkatkan keterlibatan pegawai dengan komunikasi yang transparan. Untuk tujuan yang kelima yaitu mendukung pengembangan karir. Artinya, dengan adanya komunikasi kepegawaian dapat menginformasikan kesempatan pelatihan dan pengembangan, juga membantu pegawai dalam perencanaan karir mereka. Untuk tujuan yang keenam yaitu menangani masalah dan konflik. Maksudnya dapat diartikan dengan adanya komunikasi kepegawaian dapat menyediakan saluran komunikasi untuk menyelesaikan keluhan, juga masalah. Selain itu juga dapat mencegah konflik eskalatif melalui komunikasi yang terbuka dan jelas. Nah, untuk tujuan yang ketujuh yaitu meningkatkan citra dan organisasi. Maksudnya, dengan adanya komunikasi kepegawaian ini dapat membangun budaya organisasi yang kuat, juga meningkatkan loyalitas dan kebanggaan pegawai terhadap organisasi atau instansi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi kepegawaian ini yang efektif terutama akan mendukung kelancaran operasional perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Adapun jenis komunikasi kepegawaian dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain 1. Berdasarkan arah komunikasi, yaitu 1. Komunikasi vertikal. Maksudnya komunikasi vertikal ini ada ke atas, ada juga ke bawah. Nah, kalau ke atas itu antara pegawai menyampaikan laporan, masukan, atau keluhan kepada atasan. Nah, kalau komunikasi vertikal ke bawah itu adalah atasan memberi arahan, instruksi, atau kebijakan kepada bawahan. Selain itu ada juga komunikasi horizontal. Maksudnya, komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan pejabat atau tingkat yang sama untuk koordinasi atau kerjasama. Selain itu ada juga komunikasi diagonal. Maksudnya komunikasi yang terjadi antara pegawai dari divisi atau departemen yang berbeda tanpa melihat hierarki, biasanya untuk kolaborasi lintas tim ya teman-teman. Nah, yang kedua itu berdasarkan media yang digunakan. Pertama, komunikasi lisan. Contohnya rapat,
briefing, wawancara kerja, konsultasi atau diskusi langsung. Dan yang kedua itu ada komunikasi tertulis. Untuk contohnya itu ada memo, surat resmi, email, laporan, atau kebijakan tertulis. Dan untuk komunikasi tertulis juga, memo, surat resmi, email, atau yang lain-lain itu juga sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah komunikasi elektronik atau digital melalui aplikasi pesan instan, contohnya video, konferensi, platform bekerja, Microsoft Teams atau Google Workspace. Untuk selanjutnya adalah komunikasi kepegawaian berdasarkan sifatnya, yaitu pertama komunikasi formal, di mana komunikasi ini dilakukan sesuai aturan organisasi, misalnya surat keputusan, surat dinas, atau rapat resmi. Yang selanjutnya adalah komunikasi informal. Nah, komunikasi ini terjadi secara santai antar pegawai seperti percakapan saat istirahat atau obrolan di grup kerja. Dan selanjutnya adalah komunikasi kepegawaian berdasarkan tujuan. 1. Komunikasi informatif. Dan komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting seperti kebijakan baru, perubahan sistem kerja, atau pengumuman perusahaan. Dan selanjutnya adalah komunikasi persuasif. Komunikasi ini bertujuan untuk memotivasi pegawai, misalnya kampanye budaya kerja atau ajakan untuk berpartisipasi dalam program perusahaan. Selanjutnya adalah komunikasi instruktif. Maksudnya komunikasi ini berisi perintah atau arahan kerja dari atasan ke bawahan. Dan selanjutnya ada komunikasi evaluatif, di mana komunikasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik seperti hasil penilaian kerja atau kritik konstruktif terhadap pekerjaan pegawai. Nah, dari di atas dapat ditarik kesimpulannya teman-teman, bahwa setiap jenis komunikasi kepegawaian itu memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran operasional organisasi serta membangun hubungan kerja yang baik antar pegawai dan manajemen. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis media komunikasi kepegawaian. 1. Ada media cetak. Media cetak ini bisa berupa surat keputusan atau SK. Nah, di mana SK ini berupa dokumen resmi yang menetapkan kebijakan terkait pegawai. Yang kedua ada memo, di mana memo ini berupa pesan singkat internal untuk komunikasi cepat. Selanjutnya ada juga pengumuman tertulis, di mana pengumuman tertulis ini berupa informasi resmi yang dipasang di papan pengumuman. Ada juga brosur atau pamflet, di mana brosur atau pamflet ini berupa media cetak untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan kepegawaian. Yang kedua ada juga media elektronik. Media elektronik ini bisa berupa email. Nah, email ini biasanya merupakan sarana komunikasi resmi antar pegawai atau dengan atasan. Ada juga aplikasi HR atau Human Resource Information System. Nah, di mana aplikasi HR ini merupakan sistem digital untuk manajemen kepegawaian. Ada juga portal intranet perusahaan, yang merupakan website internal yang menyediakan informasi terkait kepegawaian. Untuk selanjutnya ada media lisan. Nah, media lisan ini bisa berupa rapat atau meeting, yang merupakan diskusi langsung antar pegawai atau pemimpin. Selanjutnya ada juga briefing. Nah, di mana briefing ini merupakan komunikasi yang berupa penyampaian informasi singkat sebelum kerja. Ada juga telepon atau video call yang merupakan komunikasi jarak jauh antar pegawai. Dan ini udah hal yang lumrah di antara kita ya teman-teman. Yang keempat itu berupa media visual atau display. Nah, bisa berupa papan pengumuman, di mana papan pengumuman ini berupa informasi resmi yang ditempel di tempat kerja. Ada juga presentasi atau PowerPoint. Selain itu ada infografis dan lain-lain yang berupa media visual untuk menyampaikan kebijakan kepegawaian.
Nah, semua media komunikasi yang tadi disebutkan berperan penting dalam memastikan informasi kepegawaian itu dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada hambatan komunikasi kepegawaian. Untuk hambatan dalam komunikasi kepegawaian ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyampaian dan penerimaan informasi di lingkungan kerja. Berikut beberapa hambatan utama. Satu yaitu hambatan personel atau individu. Nah, untuk hambatan individu ini terbagi menjadi beberapa poin ya, teman-teman, yaitu satu, perbedaan persepsi. Maksudnya, setiap pegawai mungkin memiliki sudut pandang berbeda terhadap suatu informasi ya, karena tidak semua itu sepemikiran. Dan yang kedua, emosi dan sikap yang mencakup perasaan marah, kecewa, atau stres yang dapat mengganggu komunikasi. Yang ketiga itu adalah kurangnya keterampilan. Maksudnya dapat diartikan tidak semua pegawai itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau menerima informasi dengan baik. Yang keempat itu ada perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan. Nah, dengan adanya perbedaan latar belakang budaya juga pendidikan masing-masing ini dapat menyebabkan kesalahpahaman ya dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah hambatan organisasional. Hambatan organisasi ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu satu, birokrasi yang kompleks. Maksudnya, proses komunikasi ini bisa terhambat karena prosedur yang terlalu panjang. Jadi alangkah lebih baiknya dibikin simpel ya. Dan yang kedua itu adalah hierarki yang kaku. Bisa diartikan informasi dari bawahan ke atasan atau sebaliknya ini bisa terhambat karena perbedaan jabatan. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya transparansi. Maksudnya, jika organisasi tidak terbuka, pegawai mungkin merasa sulit mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hambatan fisik. Untuk hambatan fisik ini dibagi menjadi dua poin, yaitu satu, jarak dan lokasi kerja. Maksudnya, pegawai yang bekerja di lokasi berbeda atau sistem kerja jarak jauh dan tidak dekat bisa mengalami keterlambatan informasi. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu gangguan lingkungan. Untuk gangguan lingkungan ini bisa berupa kebisingan, ruang kerja yang kurang kondusif, atau perangkat komunikasi yang tidak memadai. Itu dapat menghambat komunikasi antar pegawai. Keempat adalah hambatan teknologi. Nah, untuk hambatan teknologi ini dibagi menjadi dua poin ya. Yang pertama yaitu masalah jaringan atau perangkat komunikasi. Maksudnya, dengan adanya kesalahan teknis dapat menyebabkan informasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah kurang pemahaman tentang teknologi. Maksudnya, tidak semua pegawai itu familiar dengan sistem komunikasi digital yang digunakan. Maka dari itu, penting banget pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan itu terutama dalam hal teknologi. Yang selanjutnya adalah yang kelima yaitu hambatan bahasa dan simbol. Hambatan bahasa dan simbol ini bisa berupa yaitu satu, penggunaan istilah atau jargon ya. Karena jika tidak dijelaskan dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kebingungan karena tidak semua orang itu mengerti apa yang dikatakan. Yang kedua itu perbedaan bahasa. Maksudnya, dalam organisasi multinasional atau yang memiliki pegawai dari berbagai daerah nih ya, bahasa juga bisa menjadi salah satu kendala. Maka dari itu kemampuan berbahasa itu penting. Dianjurkan juga ya
pegawai atau karyawan itu memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa. Meningkatkan komunikasi kepegawaian itu sangat penting ya, yaitu bisa membangun lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat budaya organisasi. Nah, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan nih. 1. Meningkatkan saluran komunikasi yang bisa digunakan dengan cara 1. Gunakan berbagai media komunikasi seperti email, rapat, aplikasi pesan internal, dan papan pengumuman. Yang kedua, terapkan platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, atau Trello untuk mempermudah komunikasi antar tim. Selain itu, yang kedua itu dengan mendorong komunikasi terbuka dan transparan, yaitu dengan cara 1. Ciptakan budaya di mana karyawan itu merasa nyaman dalam menyampaikan pesan dan pendapat mereka. Yang kedua, pimpinan harus memberikan informasi secara terbuka tentang kebijakan, perubahan, atau keputusan perusahaan. Selain itu, yang ketiga, dapat melakukan rapat rutin atau one-on-one, di mana one-on-one meeting antara atasan dan bawahan ini dapat membantu memahami kebutuhan serta permasalahan individu. Selain itu, bisa juga dengan yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Berikan pelatihan komunikasi yang mencakup keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara efektif, dan negosiasi. Yang kedua itu dengan dorong penggunaan bahasa yang jelas, singkat, dan profesional dalam komunikasi kerja. Selain itu, yang kelima itu bisa dengan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi komunikasi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Gunakan sistem manajemen tugas dan proyek untuk memperjelas tanggung jawab dan alur kerja. Kedua, bisa dengan cara adopsi software HR atau aplikasi komunikasi berbasis AI untuk mempercepat penyebaran informasi. Dan yang keenam, bisa dilakukan dengan membangun budaya kerja yang efektif dan positif yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Dorong nilai-nilai keterbukaan, kerjasama, dan penghargaan terhadap pendapat karyawan. Yang kedua, buat program penghargaan atau pengakuan untuk karyawan yang berkontribusi dalam komunikasi yang baik. Teknologi memainkan peran penting dalam komunikasi kepegawaian, baik dalam meningkatkan efisiensi kerja, percepat arus informasi, maupun meningkatkan transparansi dan keterlibatan karyawan. Nah, berikut adalah beberapa peran utama teknologi dalam komunikasi kepegawaian, yaitu 1. Mempermudah komunikasi internal. Nah, dengan adanya penggunaan email, aplikasi pesan instan seperti Slack, Microsoft Teams, atau WhatsApp, dan platform komunikasi internal ini dapat memudahkan koordinasi antar karyawan. Selain itu, dengan adanya rapat virtual melalui Zoom atau Google Meet, memungkinkan komunikasi tetap berjalan meskipun karyawan berada di lokasi yang berbeda atau jaraknya tidak dekat. Yang kedua, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya sistem manajemen karyawan atau HRIS ini dapat membantu menyampaikan informasi terkait kepegawaian seperti absensi, jadwal kerja, kebijakan perusahaan. Juga otomatisasi proses seperti pengajuan cuti, klaim, dan evaluasi kinerja, juga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. Nah, yang ketiga adalah mendukung transparansi dan akses informasi. Portal karyawan atau intranet memungkinkan pegawai atau karyawan itu mengakses informasi perusahaan, kebijakan, dan prosedur kerja dengan mudah. Selain itu, sistem e-performance atau aplikasi feedback membantu manajemen dan karyawan memahami capaian kerja secara objektif.
Yang keempat, memfasilitasi rekrutmen dan manajemen talenta. Penggunaan teknologi dan rekrutmen seperti ATS atau Applicant Tracking System itu membantu perusahaan menyaring kandidat yang sesuai yang dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, media sosial dan platform rekrutmen online seperti Jobstreet dan sebagainya memperluas jangkauan pencarian tenaga kerja. Selain itu, yang kelima yaitu mendukung pelatihan dan pengembangan karyawan. Learning Management System atau LMS menyediakan pelatihan online yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, webinar dan kursus online juga memungkinkan karyawan terus mengembangkan keterampilan tanpa harus menghadiri pelatihan secara fisik. Selain itu, yang keenam dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Nah, dengan adanya aplikasi survei internal membantu mengukur tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan. Selain itu, platform komunikasi dua arah memungkinkan karyawan menyampaikan aspirasi dan feedback dengan lebih terbuka. Dengan berbagai manfaat di atas, tentunya teknologi dalam komunikasi kepegawaian itu tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, transparan, dan inklusif. Nah, akhirnya sampai juga di kesimpulan. Untuk kesimpulannya, komunikasi kepegawaian yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan koordinasi, mempererat hubungan kerja, dan mendorong inovasi dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan komunikasi di lingkungan kerja untuk membantu lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada tujuan bersama.